Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bandwidth. Nah, dalam video ini yang akan kita bahas pengertian bandwidth. Yang kedua adalah fungsi bandwidth. Ketiga, jenis-jenis bandwidth. Nah, apa sih bandwidth itu? Jadi pada kehidupan kita sehari-hari ketika berselancar di internet, mencari artikel, download video, musik, ataupun file-file lainnya di internet, kita seringkali mengenal istilah bandwidth. Atau ketika kita akan berlangganan koneksi internet, misalnya di ISP Telkom, IndiHome misalnya, maka ketika kita akan melakukan kontrak pemasangan IndiHome, maka yang akan ditanyakan kepada kita adalah kapasitas bandwidth yang akan kita gunakan, 20 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps, dan seterusnya. Itu akan berbeda biayanya. Nah, sebenarnya apa sih bandwidth ini? Jadi bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu bit detik atau biasa disebut bit per second. Maka semakin besar bandwidth sebuah koneksi, semakin cepat pula koneksi internet tersebut. Misalnya, kita memiliki koneksi internet sebesar 60 Mbps, artinya koneksi internet tersebut mampu untuk memindahkan data maksimal sebanyak 60 juta bit data tiap detik. Jika dianalogikan, maka bandwidth itu seperti jalan raya. Maka lebar jalan rayanya adalah bandwidth, kemudian kendaraan yang melewatinya adalah data. Misalnya, kita memiliki bandwidth internet 1 MB per second. Artinya, koneksi internet tersebut mampu untuk memindahkan data maksimal sebanyak 1 juta bit data setiap detiknya. Dan jika kalau kita memiliki 2 juta bit data, maka kita memerlukan waktu 2 detik untuk melewatkan data tersebut. Nah, fungsi bandwidth. Jadi apa sih fungsi bandwidth? Yang pertama adalah menjadi jalur atau media pengiriman data. Nah, fungsi yang pertama ini sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Bandwidth sangat berguna apabila jika berhubungan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan, maka terlihat semakin baik pula layanan yang diberikan. Fungsi yang kedua adalah membatasi kecepatan transfer data. Nah, sebagai pembagi kecepatan transfer data sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja dan pengguna lain tidak mendapatkannya. Misalnya pada saat mengunduh file dari internet yang sangat besar. Pada saat melakukan proses pengunduhan, maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar dan tentu saja akan membanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak dapat terkoneksi sama sekali, apalagi yang melakukan pengunduhan menggunakan download manager tertentu. Fungsi yang ketiga, membatasi jumlah data yang dapat ditransfer. Nah, pada fungsi yang ketiga ini, administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Itulah fungsi-fungsi bandwidth yang sedikit banyak bisa memberikan gambaran umum untuk memahami bandwidth. Kemudian jenis bandwidth. Terdapat dua jenis bandwidth. Yang pertama adalah bandwidth analog.
Nah, bandwidth analog ini fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan adalah satuan hitungan yang menggunakan hertz. Nah, kemudian jenis bandwidth kedua adalah bandwidth digital. Nah, satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel. Nah, ada sebuah contoh bandwidth pada hosting. Apa itu pengertian bandwidth pada hosting? Jika Anda membuka halaman penyedia hosting, pasti akan membuka kata bandwidth di sana. Bandwidth yang tertera pada layanan hosting tersebut biasanya digunakan untuk menentukan beberapa besar pertukaran data yang terjadi pada akun hosting. Akun hosting yang memiliki kapasitas bandwidth yang ditentukan maka akan tersuspek atau website tidak akan bisa diakses pada waktu tertentu. Demikian pembahasan tentang bandwidth, semoga bermanfaat. Terima kasih.